Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Rancang bangun robot pembersih lantai menggunakan Arduino Nano dengan sistem pengendali berbasis Android. Pada permasalahan di zaman sekarang ini tentu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi saat ini, banyak orang-orang antusias menciptakan sebuah alat yang dapat membantu pekerjaan manusia, yaitu salah satunya adalah robot. Robot merupakan gabungan alat dari berbagai macam peralatan mekanik yang dikontrol oleh peralatan elektronika dan dapat bergerak sesuai dengan fungsi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi Ini akan wabarakatuh. membersihkan lantai dengan cara kerja akan mempresentasikan yang akan mendeteksi cara kami yang berjudul mendeteksi bangun suatu robot objek pembersih yang mana lantai berada menggunakan pada ruangan dengan sistem pengendali berbasis Android. Juga mempermudah jalannya permasalahan di zaman sekarang ini tentu sangat lebih menghemat tenaga. Pengaruh terhadap kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi saat ini, kata robot banyak orang-orang antusias menciptakan sebuah robot yang membantu pekerjaan manusia. Salah satunya adalah robot. Android merupakan salah satu gabungan alat dari berbagai macam peralatan mekanik. Sensor ultrasonik, peralatan elektronika, dan dapat bergerak. Ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa membersihkan lantai dengan cara kerja yaitu sensor ultrasonik. Keempat, Arduino Nano. Arduino Nano adalah sebuah board yang mendeteksi suatu objek yang mana berada pada ruangan yang rancangan berdasarkan Atmega 328 atau juga mempermudah jalannya service dalam membersihkan lantai serta lebih menghemat Arduino Nano. Arduino yang pertama, Arduino diciptakan untuk para pemula bahkan yang tidak memiliki bahasa yang beraman sama sekali. Karena menggunakan bahasa C++. Android merupakan salah satu operasi sistem pada perangkat mobile. Modul GSM, sensor ultrasonik, modul GSM-R04. Komponen ultrasonik adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terhubung ke jaringan GSM bisa dengan mengirim dan menerima layanan suara teks. Keempat, Arduino Nano. Arduino Nano adalah sebuah board yang motor DC. Motor DC adalah motor yang menggunakan berdasarkan Atmega 328 DC dan digunakan untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanis. Arduino Nano. Arduino diciptakan untuk para pemula bahkan yang tidak memiliki motor servo. Motor servo merupakan salah satu jenis aktuator yang cukup banyak digunakan dalam bidang industrial GSM robotika. 6. Modul GSM. 9. Kipas komponen tambahan yang memungkinkan Anda menaikkan Arduino terhubung ke jaringan GSM yang digunakan dalam mengirim dan menerima layanan suara atau juga sebagai penghisap GPRS. Ke-10, motor DC. Motor DC adalah motor yang menggunakan sumber terbuka yang awalnya dikembangkan untuk tenaga listrik menjadi tenaga mekanis. Dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Ke-8, motor servo. Motor servo merupakan salah satu jenis aktuator yang cukup banyak digunakan dalam bidang industri atau sistem robotika. Metode 9, metode rapas aplikasi atau alat yang digunakan peruntukan untuk jangka pendek sesuai dengan aplikasi yang dikembangkan. Langkah-langkah sebagai berikut atau juga sebagai penghisap udara. Fase perencanaan syarat-syarat. Para fase ini penulis melakukan analisis sumber terbuka yang awalnya dikembangkan oleh aplikasi atau sistem serta saat ini mengidentifikasi syarat oleh yang ditimbulkan dari tujuan Institute of Technology atau MIT. Fase perencanaan. Pada tahap ini penulis melakukan perencanaan proses dan perencanaan. Yang pertama, metode rapid dari aplikasi perencanaan proses pada aplikasi ini. Metode rapid application development atau RAD diperuntukkan untuk jangka pendek sesuai dengan pada tahap yang penulis melakukan langkah-langkah terhadap rancangan yang telah perencanaan syarat-syarat didefinisikan. Pada fase ini penulis melakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi tujuan aplikasi atau sistem serta untuk mengidentifikasi syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan pengujian aplikasi dan analisa hasil pengujian terhadap fase perencanaan. Pada tahap ini penulis melakukan perencanaan proses dan perencanaan antara membuka dari aplikasi perencanaan penggambaran secara garis aplikasi ini digambarkan oleh flowchart memberikan gambaran tentang langkah-langkah dan konstruksi. Pada tahap ini penulis melakukan pengupayan pemudah terhadap rancangan yang telah didefinisikan
Blok diagram adalah suatu bahasa pemrograman, sebuah sistem di mana bagian utama atau fungsi yang diwakili oleh blok bukan dihubungkan dengan garis aplikasi, pengujian, aplikasi dan analisa yang menunjukkan hubungan dari blok aplikasi. Mereka banyak digunakan dalam dunia rekayasa, dalam desain hardware, desain elektronika. Flowchart adalah penggambaran secara garis proses grafik. Pada flowchart memberikan gambaran tentang langkah-langkah dan desain prosedur dari suatu program atau yang lebih sering dikenal dengan istilah desain antarmuka adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile. Blok diagram adalah diagram dari sebuah sistem web yang mana bagian utama atau fungsi yang diwakili oleh blok. Berikut gambaran rancangan dihubungkan dengan garis berlantai yang menunjukkan hubungan dari blok. Mereka banyak digunakan dalam dunia rekayasa, dalam menggunakan sensor ultrasonik atau sensor jarak. Sensor yang digunakan yaitu satu sensor yang desain dan proses aliran diagram, yang mana mendeteksi jarak objek yang telah ditentukan. Desain yang dideteksi yaitu beberapa kertas yang atau yang lebih sering dikenal dengan istilah desain antarmuka adalah desain hubung ke komputer, peralatan, mesin. Setelah dengan robot selesai mengambil objek, maka GSM akan mengirim notifikasi situs web yang berfokus pada pengalaman dan interaksi penggunanya. Nomor 1. Berikut gambaran rancangan desain interfaks dari kertas terbaca. 2. Kertas terbaca. Dari hasil pengujian didapat bahwa motor servo mampu bergerak pada perancangan ini menggunakan sensor ultrasonik atau sensor jarak. Sensor yang digunakan yaitu satu sensor yang diletakkan pada bagian depan robot, yang mana mendeteksi jarak objek yang telah ditentukan. Alat mendeteksi objek yang dideteksi yaitu beberapa kertas yang telah digambar di bawah ini merupakan bentuk rangkaian ultrasonik akan keseluruhan alat terhubung ke lengan robot. Setelah lengan robot selesai mengambil objek, maka GSM akan mengirim notifikasi berupa SMS. Pengujian pendeteksi objek. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah robot dapat mendeteksi objek yang telah dideteksi sensor dan lengan robot mengambil. Dari hasil pengujian didapat bahwa motor servo mampu bergerak sesuai program yang telah dibuat. Nomor 1. Objek keterangan. 1. Kertas gumpalan terdeteksi. Hasil perencanaan pada alas datar tidak terdeteksi. Keruh air terdiri. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa sensor ultrasonik dapat mendeteksi objek kertas yang berbentuk gumpalan. Gambar di bawah ini merupakan bentuk rangkaian keseluruhan alat mengangkat kertas tersebut, sedangkan pada objek kertas datar dan sensor ultrasonik tidak dapat mendeteksi objek tersebut. Pengujian pendeteksi objek. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah lengan pada robot dapat dan lengan memindahkan barang yang telah dideteksi oleh sensor ultrasonik. Jika objek berhasil diangkat oleh lengan robot, maka robot akan mengirim notifikasi pada nomor dan setelah itu robot akan kembali mendeteksi objek. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa sensor ultrasonik dapat mendeteksi objek kertas yang berbentuk gumpalan dan lengan robot dapat mencabut dan mengangkat kertas tersebut, sedangkan pada objek kertas datar perputaran mekanisme ultrasonik tidak dapat mendeteksi objek tersebut. Lengan robot. Sudut pengujian ini yang digunakan dilakukan untuk mengetahui apakah lengan pada robot dapat sesuai tingkatan barang yang telah dideteksi oleh sensor ultrasonik. Di bawah ini menunjukkan proses pemindahan objek berhasil diangkat oleh lengan robot, maka robot akan mengirim notifikasi pada nomor dan setelah itu pengujian aplikasi controller. Sistem pengendali yang robot menggunakan suatu aplikasi yang mana aplikasi dihubungkan dengan robot melalui sambungan Bluetooth. Adapun langkah-langkah cara menggunakan aplikasi kontrol adalah sebagai perputaran mekanisme. Sambungkan Bluetooth dengan cara menekan pada logo Bluetooth. Setelah itu di lengan robot, silakan pilih sambungan Bluetooth HC. Sudut putar maksimum yang digunakan sebesar berhasil maka lampu pada perangkat keras Bluetooth. Nilai ini dapat sesuai tingkat presisi servo. Setelah itu Bluetooth berhasil tersambung. Di bawah ini menunjukkan proses pemindahan objek dalam keadaan proses pelaksanaan. Pengujian kipas penghisap debu. Pada tahap ini, alat penghisap debu yaitu berupa kipas. Pengujian aplikasi kontrol debu. Sistem pengendali yang robot menggunakan suatu aplikasi. Alat akan aktif secara manual dengan cara menyambungkan pada baterai. Selama langkah, maka kipas akan terus cara menggunakan aplikasi kontrol adalah sebagai berikut.
Sambungkan Bluetooth dengan cara menekan pada logo. Berdasarkan hasil pengujian studi sebagai berikut, sensor ultrasonik berhasil mendeteksi objek yang berupa berhasil, maka lampu pada robot dapat memindahkan objek ke tempat yang telah disediakan pada kotak. Setelah itu Bluetooth berhasil tersambung dan siap dioperasikan. Pengendalian robot berupa aplikasi pengendali pengujian kipas berbasis Android. Pada tahap ini, informasi robot yaitu berupa kipas yang dipasang pada vakum, yang mana robot akan mengirim SMS setelah berhasil mendeteksi dan memindahkan. Alat akan aktif secara manual dengan cara menyambungkan pada baterai dan dapat menghemat tenaga. Selama robot aktif, maka kipas akan terus menghisap presentasi debu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian sebagai berikut, sensor ultrasonik berhasil mendeteksi objek yang berupa kertas gumpalan. Lengan robot dapat memindahkan objek ke tempat yang telah disediakan pada kotak sebelah kiri robot. Sistem pengendalian robot berupa aplikasi pengendali via Bluetooth berbasis Android. Sistem informasi robot yaitu berupa notifikasi SMS, yang mana robot akan mengirim SMS setelah berhasil mendeteksi dan memindahkan objek. Mempermudah pekerjaan cleaning service dan dapat menghemat tenaga. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.